Oke, saya akan menjelaskan ya mengenai contoh pembentukan pohon keputusan dengan algoritma HAN. Kalau pohon keputusan biasanya disebut dengan namanya decision tree atau disingkatnya DT. Di sini ada atribut yang di atas, ya ada atributnya di sini ada ID, pembayaran, status, pendapatan dikali 10.000, kemudian ada kelas. Kemudian di sini datanya, di sini ada 10 data, 1 sampai 10. Nah, di sini adalah nilai datanya, ya. Misalnya ID pembayar ID 1 pembayarannya yes, statusnya single, pendapatannya 1.150.000, kelasnya no. Kemudian ID 2 pembayarannya no, statusnya merit, kemudian pendapatannya 1 juta, maka kelasnya no. Nah, dari data ini kita mau bikin pohon keputusannya. Jadi ada tahapannya. Tahapan yang pertama menggunakan proses algoritma HAN adalah mula-mula dibuat simpul data DT atau disebut decision tree ya, beranggotakan seluruh record data training. Jadi kita masukkan semuanya jadi simpul ya, data DT-nya di sini adalah dari data 1 sampai 10 ya. Kemudian dikategorikan dalam 2 kelas, yes or no. Nah, ini kelasnya. Dari data 10 ini ya, kemudian dibagi kelasnya ada 2 yaitu yes atau no. Kemudian setelah itu cek apakah semua record data DT terletak pada satu kelas ya. Di sini jadi kita cek nih ya. Misalnya jika pembayaran yes dapat kelasnya no, jika no maka no. Ternyata dia ada perbedaan kelasnya nih ya. Kalau dia no no ya. Kemudian yes no, ada no, ada yang yes nih kelasnya. Berarti ada perbedaan, kita masuk yang ketiga. DT tidak terletak pada satu kelas, maka dilakukan namanya proses splitting ya dengan menggunakan salah satu atribut. Berarti yang kita mulai adalah yang jadi simpul awalnya adalah disebut atribut pembayaran. Karena atribut pembayaran mempunyai 2 nilai atribut yaitu yes dan no. Jadi nilainya si pembayaran ini, atributnya ada 2 nilai, yes sama no. Nah, setelah itu kita di himpunan DT tersebut dibagi menjadi 2 subhimpunan. DT pembayaran yang yes berarti ada di ID-nya 147. Kita lihat ya. DT pembayaran yang yes ya. Pembayaran yang yes berarti adanya di mana? 1, 4, dan 7. Nah, itu ya cara masukin datanya. Berarti selebihnya masuk ke yang DT pembayaran no. No. Berarti DT pembayaran yes berarti ada di ID 147, DT pembayaran no ada di 2358910. Jadi kita buat nih ya pembutuhan pohon keputusannya. Dan ingat adalah DT pembayaran yes merupakan ini gabungan namanya. Gabungan dari data pembayaran no. Setelah itu DT mula-mula dan DT pembayaran yes maka termasuk irisan dari pembayaran yang no. Nah, berarti yang pertama adalah kita buat simpul yang pertama. Simpulnya adalah si pembayaran. Tadi ada 2 ya. Ada 2 nilainya. Ini nilai. Yes sama no. Ini simpulnya dari atribut tadi pembayaran. Kemudian kita bagi 2 berarti tadi yang yes maksudnya 147, yang no 2, 3, 5, 8, 9, 10. Kemudian tahapan yang berikutnya adalah ulangi langkah pengecekan langkah 2 untuk setiap DT. Ya. Kita cari yang jadinya satu kelas. Misalnya adalah DT pembayaran yes, ya. Nilai yes, dia kelasnya di 147, ya masuknya ke data ke ID 147. Kemudian yang ke tahapan berikutnya, karena DT terletak pada kelas yang sama, yaitu kelas no, yang si 147, maka DT-nya menjadi simpul down-nya adalah label, dengan labelnya adalah no. Maksudnya gimana? Kita masuk ke data yang 147. Nah, ini. Kalau dia pembayaran yes, dapatnya no. Kemudian pembayaran yes, no.
Kemudian pembayaran yes, no. Berarti apa? Dia membentuk jadi satu kelas nih, no aja. Berarti terbentuknya label. Labelnya dia jadinya no. Berarti kita buat ya. Berarti setelah pembayaran yes, maka hasilnya adalah listnya adalah no. Dengan label simple down-nya adalah no. Nah, sedangkan yang pembayaran no, kelasnya masih beda-beda. Kita lihat. Yang no, ini no. No, ini no. Ya, no ada yang yes. Nah, berarti dia masih berbeda nih, nggak jadi dalam satu kelas. Ya, no juga ada yang yes, no juga ada yang no. Berarti masuk ke tahapan berikutnya. Jadi kita masuk ke tahapan berikutnya. Berarti yang 147 kan sudah masuk ke listnya. Jadi terbentuk. Nah, yang pembayaran no-nya nih ya, kita masuk ke DT pembayaran no tadi 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10. Nah, dari yang DT 2, 3, 6, 8, 9, 10 kita proses splitting lagi namanya. Kita masukin ke atribut sisanya. Setelah pembayaran, atributnya apa di sini? Status. Nah, di status itu ada 3, single, married, dan divorce. Nah, kita bikinlah simpelnya simpel si status. Tapi ada 3 dia. Ada single, married, dan divorce. Ini ya tadi ya. Ini kan cuma 2, berarti kalau no ini nanti belum selesai karena tadi kelasnya nggak sama. Nah, dari data yang tadi, dari 3 nih, ya 3 atribut yang tadi itu, dan 3 atribut tadi, kita ambilkan tadi misalnya 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10. Berarti kita kelompokin lagi nih, status yang single berarti 3, 8, 10, yang married 2, 6, 9, yang divorce 5. Ya, nih kita masuk yang ke awal lagi. Berarti kalau dia single, ke tempat itu sudah termasuk ya. Berarti kalau single, berarti masuknya ke sini. Ini single. 3, 8, 10. 3, 8, 10. Ya, 3, 8, 10. Yang merit 2, 6, 9. Merit 2, 6, 9. Kemudian yang divorce berarti masuk ke 5. Berarti divorce masuk ke 5. Nah, setelah itu record 269 ya terletak pada kelas yang sama yaitu no. Kita lihat ya. 269. Ini ya. No. Kemudian dia no berarti no. Nah, berarti jadi leave-nya nih. Otomatis yang kalau dia single ya, yang 269 yang merit ya, merit 269. Kalau yang dia merit berarti langsung terbentuk list-nya adalah no. Kemudian kita lihat yang divorce kan cuma 1 ya. Kalau divorce itu cuma 1. Berarti hasilnya adalah yes. Berarti kalau divorce langsung terbentuk adalah list-nya yes. Nah, sedangkan yang 3, 8, 10 belum bisa muncul list-nya karena dia kelasnya beda-beda. 3, 8, 10 nih ya. 3, 8, 10. Yang single ya. Karena dia kelasnya ada yang beda nih. Ada no, yes, sama yes. Berarti kita masuk ke sini. Berarti dia belum selesai. Ya. Kemudian tahapan yang berikutnya adalah berarti kan tadi masih sisa 3, 8, 10. Nah, di 3, 8, 10 tadi berarti ada proses namanya splitting lagi. Ya, dengan menggunakan salah satu atribut. Atribut yang belum terakhir adalah si
pendapatan. Nih, pendapatan nih, ya. Atribut pendapatan nih, belum dapat lift-nya. Nah, karena di atribut pendapatan, berarti di sini adalah kita bikin atributnya dikategorikan, ya. Jadi dibagi dua, pendapatan yang kurang dari 80 dan pendapatan lebih dari 80, ya. Maka di DT-nya adalah dijadikan adalah jika yang tadi ya kita masuk yang 3, 8, 10. Sisanya kan 3, 8, 10. 3, 8, 10. 3, 8, 10. Berarti yang ini masuknya adalah dia kurang dari sama dengan 80. Yang ini masuknya ke ini lebih dari 80. Kemudian yang ini dia masuknya lebih dari 80. Nah, ini ya. Dari data yang ini, kemudian berarti kita lihat kelasnya. Ya, dia kalau misalnya ini lebih dari 80, kalau lebih dari 80 dapatnya no. Sorry, kurang dari 80, no. Kemudian kalau lebih dari 80 dapatnya yes. Udah ketahuan liftnya ya. Berarti masuk yang ke tahapan berikutnya, tahapan terakhir ya. Dari sini, dari single ini ya, muncul si pendapatan yang terakhir, atribut pendapatan. Otomatis langsung terbentuk liftnya. Kalau dia kurang dari 80, dapat liftnya adalah no. Kemudian kalau misalnya kurang dari 80, dapatnya adalah yes. Nah, ini cara membentuk pohon keputusannya. Jadi kalau pembayarannya yes, pasti kelasnya no. Kalau pembayarannya no, ya statusnya single, di sini ada pendapatannya kurang dari 80, maka no. Kemudian statusnya single, pendapatannya lebih dari 80, yes. Kalau statusnya adalah dia merit, berarti kelasnya no. Kalau statusnya dia adalah divorce, kelasnya yes. Nah, itu cara membuat pohon keputusan menggunakan algoritma Oke, sekian, terima kasih.